Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita bertemu lagi di program Mutiara Parlemen bersama saya Novita Sinta. Hayo, siapa di antara kalian yang masih suka malas-malasan kalau lagi puasa? Yang kerjanya cuma tidur aja. Nanti kalau ditanya, kan lemes lagi puasa. Nah pemirsa, tema yang akan kita angkat kali ini berkaitan dengan semangat kerja di bulan Ramadan. Yuk kita tanya-tanya, kira-kira masih banyak yang suka malas-malasan nggak ya kalau lagi puasa? Terus ikuti saya pemirsa. Assalamualaikum. Boleh ngobrol nggak mas? Boleh. Namanya siapa mas? Namanya Didin. Mas Didin, saya mau nanya nih. Kalau lagi puasa, apa yang dirasain? Suka lemes, ngantuk, atau jangan-jangan tidur aja? Jujur nih mas. Ya enggak lah, yang pasti haus pasti ya. Haus tuh pasti, terus ngantuk dah tuh, lemes dia tuh ngantuk itu. Setelah itu sih lain-lain sih. Ya paling haus doang sih, nggak kuat sih. Itu aja. Nah ini sebenarnya puasa yang benar tuh harus gimana mas? Harus semangat kerja apa harus ngantuk-ngantuk aja? Ya yang pasti harus semangat ya. Pastinya harus semangat. Bangun pagi, sahur, sholat subuh, syukur-syukur kita di situ tadarus, langsung aktivitas biasa ya seperti biasa aja lah, nggak boleh malas-malasan gitu yang pasti. Jadi emang harus gitu mas. Jadi puasa itu selain kita mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan kesuksesan karena kita juga rajin bekerja. Mas Didin, makasih ya untuk waktunya ya. Selamat siang, assalamualaikum. Nama saya Sri Rezeki. Ibu Sri, saya mau nanya nih, kalau puasa apa yang dirasain Bu? Ngantuk, lemes, atau jangan-jangan cuma tidur aja Bu? Selama bekerja atau bagaimana? Iya, selama bekerja dong. Kalau bekerja, ya alhamdulillah kalau untuk saya pribadi, karena insya Allah menjalani juga puasa Senin Kemis. Jadi sehingga kayaknya ngadepin Ramadan insya Allah dirasa nggak terlalu seperti kita ngadepin yang cobaan yang lebih kaget nggak, insya Allah Senin Kemis kan kita biasa juga ngadepin, malah kiri kanan makan kan, kok ini kan sama-sama biasa lebih semangat. Iya. Tentunya berarti harus semangat bekerja tentu juga biar dapat pahala, sukses di dunia juga. Oke, makasih Ibu Sri untuk waktunya. Assalamualaikum. Boleh ngobrol nggak Mas? Oh silakan Mbak. Namanya siapa Mas? Hendro Susanto. Mas Hendro, saya mau nanya nih, kalau puasa apa yang dirasain Mas? Lemes, ngantuk, atau jangan-jangan cuma tidur aja pas lagi puasa? Oh iya, jadi puasa itu kan hakikatnya adalah ibadah, menahan. Jadi dengan kita berpuasa itu maka kita harusnya lebih semangat dan lebih berproduktif begitu, dan lebih bergairah, menghadirkan banyak kebaikan untuk kalau kita konteksnya tenaga ahli, maka kita bisa menciptakan banyak DIM dan pengawasan pada pemerintah seperti itu. Mas, berarti kalau bulan Ramadan itu seharusnya kita harus melakukan puasa seperti apa Mas? Ya, jadi puasa itu sesuai dengan sunnah dan Rasul yang ajarkan dalam Islam, bahwa puasa adalah menahan dari perbuatan yang membatalkan dari sebelum terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, dengan berpuasa maka sesungguhnya membuat pertama jiwa kita sehat. Yang kedua, kita lebih produktif. Jadi kalau ada bahwa puasa itu makin lemes, nggak selera, ataupun semangat kerja turun, itu sesungguhnya dipertanyakan puasanya sudah benar apa belum. Karena orang yang berpuasa maka dia akan lebih bersemangat dan dia akan menghadirkan banyak kebaikan seperti itu. Nah, yang ketiga, puasa adalah sebagai ladang amal kita. Jadi justru dengan di bulan puasa ini kita harus banyak amal-amal ibadah, mulai dari sedekah, membantu orang, menolong orang, termasuk kami di DPR ini, bagaimana tugas kami sebagai TA tenaga ahli itu bisa membriefing, policy brief kepada anggota lebih banyak lagi, seperti itu Mbak. Berarti tentunya puasa bukan menjadi salah satu alasan untuk bermalas-malasan kan ya Mas ya? Tidak dong. Jadi puasa itu harus lebih produktif, lebih semangat lagi, begitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Hendro untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, tadi kita sudah mendengar jawaban dari beberapa orang yang sudah kita tanya. Nah memang seharusnya puasa bukan menjadi penghalang kita untuk beraktivitas ya. Kalau mau sukses dunia dan akhirat tentunya harus semangat bekerja walaupun sedang puasa. Dengan puasa kita mendapatkan pahala dan dengan bekerja kita bisa memenuhi impian dan harapan kita di dunia. Untuk lebih jelasnya kita saksikan tausiah dari anggota DPR berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, ada kesalahpahaman terutama di kalangan masyarakat awam bahwa saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, biasanya kita sering bermalas-malasan. Bahkan tidak jarang ketika kita masuk ke dalam masjid, banyak orang yang sesudah sholat itu kemudian berbaring atau tidur-tiduran, bahkan tertidur di dalam masjid. Ketika kita tanya, mengapa Anda tidur? Lalu dia mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Sebenarnya seluruh aspek hidup dan kehidupan seorang muslim itu haruslah bernilai ibadah. Tapi bukan berarti ketika kita tidur di bulan Ramadan, apalagi kita lebih membanyakkan tidur ketimbang melakukan ibadah-ibadah lainnya, maka itu kita nilai sebagai sesuatu yang baik. Padahal kalau kita mau melihat sejarah, di bulan Ramadan banyak peristiwa-peristiwa besar. Bahkan perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah banyak terjadi di bulan Ramadan. Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk mengubah persepsi kita bahwa seolah-olah di bulan Ramadan kita lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang beriman bahwa jika engkau selesai sholat, terutama sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi ini, carilah fadilah-fadilah Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan engkau mendapat kemenangan. Jadi di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus tetap bekerja. Bahkan kita mengoptimalkan pekerjaan kita di bulan Ramadan, karena ada nilai lebih bahwa kita melaksanakannya di bulan yang mulia ini. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan perbuatan-perbuatan yang baik di bulan Ramadan ini. Bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk menghidupi keluarga adalah perbuatan yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka pekerjaan-pekerjaan baik itu di bulan Ramadan pasti akan mendapat nilai lebih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia, tidak ada alasan kalau di bulan Ramadan kita lebih banyak bermalas-malasan. Justru sebaliknya, di bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan, karena kita sedang berada di bulan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melihat hamba-hambanya di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan inilah kita meningkatkan kinerja kita, baik di kantor maupun di luar kantor. Di luar kantor kita berusaha untuk membaca Quran sebanyak-banyaknya. Kita bersedekah, kita berbuat baik kepada orang lain. Sementara di kantor kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh pimpinan kita, oleh atasan kita. Sehingga kemudian pekerjaan itu bukan saja memberikan kebaikan kepada kita, tapi juga kepada orang lain. Inilah saatnya di mana bulan Ramadan kita meningkatkan dan mengoptimalkan serta memaksimalkan kerja-kerja kita. Jadi jangan sampai kemudian kita masuk dalam kategori orang-orang yang salah paham bahwa seolah-olah di bulan Ramadan kita hanya bermalas-malasan, tidur-tiduran tanpa berusaha untuk meningkatkan kinerja kita. Inilah beberapa hal yang harus kita pahami, bagaimana upaya kita mengoptimalkan pekerjaan kita di bulan Ramadan. Yakinlah bahwa pekerjaan kita itu adalah bahagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan pekerjaan itu di bulan Ramadan. Demikian pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.